wanita yang luar biasa, wanita yang sangat tangguh, menjadi istri salihah, rujukan para wanita-wanita mukminah untuk meniru daripada akhlak budi pekerti yang luhur daripada bunda kita bersama, ibunya orang-orang mukmin, Al-Hubabah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula para musyahidin dan musyahidat di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang alhamdulillah 10 hari pertama sudah kita lalui. Syahr awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 malam sudah berlalu, tidak terasa. Kini kita masuki daripada 10 malam kedua. Tersisa 2/3 lagi daripada Ramadan tahun ini kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan dari 10 malam pertama untuk kita evaluasi agar 2/3 terakhir ini jangan sampai kita lalai. Kita tingkatkan daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam 11 Ramadan adalah malam yang mana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang luar biasa, wanita yang sangat tangguh, menjadi istri salihah, rujukan para wanita-wanita mukminah untuk meniru daripada akhlak budi pekerti yang luhur daripada bunda kita bersama, ibunya orang-orang mukmin, Al-Hubabah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau bangsawan Quraisy yang terpelihara, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yang semenjak kecil terjaga tidak melakukan perbuatan jahiliyah, yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi pendamping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Beliau Sayyidatuna Khadijah, wanita bangsawan kaya raya. 2/3 kekayaan kota Mekah milik beliau seorang. Sisanya 1/3 bangsawan-bangsawan dan masyarakat yang lain. Sungguh kaya raya hartanya, hartawan bangsawan berakhlak mulia, orang yang sangat bijaksana, berhati luhur. Semua hartanya dikorbankan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika umur baginda Nabi 25 tahun. Yang sebelumnya Nabi berangkat ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ditemani oleh pembantunya yang bernama Maisarah. Dagangnya Nabi luar biasa, diberkahi oleh Allah. Laris, lancar, habis dagangan, keuntungan yang begitu banyak berlipat ganda. Bahkan Siti Khadijah begitu bangga dengan perjalanan Nabi ke negeri Syam berniaga membawa dagangannya. Maisarah pun pembantunya memberi kabar kepada Khadijah majikannya ini tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang tatkala saat itu masih muda. Nabi Muhammad yang jujur, yang kemuliaannya senantiasa meliputi beliau. Tatkala berjalan awan pun menaungi, ontanya berjalan dengan cepat, dengan penuh ramah tamah, akhlak mulia. Dan kemudian di situ semua orang yang melihat Nabi Muhammad SAW semuanya terpesona karena akhlak beliau yang luhur. Siti Khadijah pun terpesona dengan cerita tersebut, menginginkan jika Nabi Muhammad SAW menikahinya adalah sesuatu hal yang mulia. Maka Nafisah pun memberikan informasi tentang itu semuanya, sehingga Nabi bermusyawarah dan menikahi Siti Khadijah dengan mahar 400 dirham. Subhanallah, akhlak Siti Khadijah yang luar biasa. Belum pernah di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW cemberut sekalipun juga. Belum pernah membuat susah baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala di hadapan Nabi belum pernah terlihat kecuali yang indah, belum pernah terdengar kecuali yang syahdu, tidak pernah tercium kecuali yang harum semerbak. Subhanallah, akhlak begitu mulia daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang membantu perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa di malam hari menunggu Nabi Muhammad kembali ke rumahnya, tidak makan kecuali ingin bersama Nabi Muhammad, tidak terlebih dahulu tidur kecuali ingin di situ. Ketika Nabi Muhammad pulang, beliaulah yang membukakan pintu dan kemudian tersenyum kepada Nabi Muhammad. Belum pernah tidak tersenyum. Sesusah apapun, sesedih apapun, sesakit apapun, bagaimana merawat putra-putrinya yang dalam keadaan susah, namun Siti Khadijah tidak pernah mengeluh sedikit pun juga. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun, berangkat Nabi ke Gua Hira. Memang sebelumnya Nabi suka bolak-balik ke Gua Hira. Sesampainya di sana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika pulang sampai ke rumahnya, Nabi Muhammad SAW berseru untuk diselimuti. Ketika diselimuti dengan selimutnya, Nabi Muhammad berdebar hatinya. Siti Khadijah menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau wanita pertama di antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Yang Islam ada dalam rumah tangga pertama, di rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang membantu perjuangan Rasul SAW, yang meyakinkan Nabi Muhammad SAW,
yang mengetahui bahwasanya Nabi malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi katakan, wahai Khadijah, ini Jibril datang kepadaku tatkala beliau di dalam pangkuannya. Nabi Muhammad dalam pangkuan Siti Khadijah, malaikat Jibril datang, dan kemudian kata Siti Khadijah, tunggu sebentar. Dibuka hijabnya oleh beliau. Ketika itu ditanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah kau masih melihatnya? Nabi katakan, tidak. Dipakai lagi di hijabnya tersebut, kemudian masih ada, datang lagi. Ketika dibuka hijabnya, malaikat Jibril tidak terlihat. Ketika ditutup hijabnya, malaikat Jibril datang kembali. Di situ beliau betul yakin Siti Khadijah bahwa itu adalah betul malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril tidak mau melihat aurat. Begitu mulia rumah tangga yang menjadi contoh yang sulit untuk kita ceritakan satu persatu daripada kemuliaan. Beliau Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah, memiliki keturunan yang banyak sampai sekarang ini 6 daripada Siti Khadijah. Yang mana kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah kecuali setelah wafat Siti Khadijah. Semua putra putri Nabi ada 7, 6 dari Siti Khadijah. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun min adh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bi dzaini dha yalaqabu atahu Ibrahim min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghaira Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah wa arba'un minal inathi tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatuz Zahra wa ba'luha Ali wa banahuma sibtani fadluhum Jali fa Zainabun wa ba'duha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin Zakat Radiyah radhiyallahu ta'ala anhum wa radahum. 6 dari Siti Khadijah, semua putra putri Nabi 7, 3 laki-laki. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ini Ibrahim dari ibunya yang bernama Mariyatul Qibtiyah, seorang Sariyah. 4 perempuan, Fatimatuz Zahra. Suaminya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Putranya Imamul Hasan dan Imamul Husain. Kedua pemuda ahlil jannah fil jannah, pimpinan pemuda ahli surga nanti di surga. Yang dari beliau keturunan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang terus turun-temurun di mana saja berada. Semoga Allah muliakan kita dengan keberadaan ahlul bait tahir Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimatuz Zahra. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Inilah putra-putri Nabi Muhammad SAW. Yang Masya Allah, Siti Khadijah berjuang bersama Nabi bukannya enak, tidak enak. Orang kalau berjuang ini nggak enak, perjuangan itu berat. Siti Khadijah lulus dalam itu perjuangan. Dan ketika di akhir hayat beliau sudah sakit, beliau meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW karena merasa takut ada kurang dalam berkhidmah. Padahal pahit getir manis bersama-sama dilakukan. Sosok wanita yang luar biasa, namun beliau meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW karena dikhawatirkan tidak mendapatkan ridho sang suami. Nabi Muhammad tenangkan dan mengatakan, Allah sudah mempersiapkan jannah, Allah sudah mempersiapkan surga untukmu wahai Khadijah. Ketika beliau lemah, letih, terbaring, manggil putrinya Sayyidatuna Fatimah. Dibisikkan Fatimah, wahai Fatimah, ajalku sudah dekat. Aku merasakan bahwasanya ajalku sudah dekat. Tolong sampaikan kepada ayahandamu, ajalku sudah dekat wahai Fatimah. Yang aku takutkan adalah siksa kubur, karena siksa kubur itu hak. Sampaikan kepada ayahandamu. Bisakah aku meminta sorban beliau yang biasa digunakan untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafan untukku? Masya Allah.
Bayangkan, kaya raya 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya habis diperjuangkan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kain kafan pun ketika hendak wafat beliau tidak miliki. Ingin tabarruk dengan sorban baginda Nabi Muhammad SAW agar terbebas daripada siksa kubur. Akan tetapi malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW membawakan 5 daripada kain kafan. Untuk siapa ini wahai Jibril? Untuk Khadijah. Yang kedua untuk baginda Nabi, untuk Sayyidatuna Fatimah, untuk Sayyidina Ali, untuk Imamul Hasan. Nangis baginda Nabi Muhammad SAW karena untuk Imamul Husain tidak ada daripada kain kafannya tersebut yang beliau syahid di medan Karbala, yang menjadi kebanggaan Rasul SAW atas perjuangannya. Mereka semuanya berbuka dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kumpul bersama kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian Siti Khadijah pun wafat. Sedihnya hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Umur baginda Nabi saat itu kurang lebih 50 tahun dan Siti Khadijah 65 tahun. Nabi Muhammad begitu sedih, terpukul dengan wafat orang tercinta yang banyak membantu perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang itu kurang lebih adalah tahun 10 daripada kenabian, kurang lebih 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang semoga insya Allah dengan wafatnya haulnya Siti Khadijah pada malam hari ini 11 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita sekalian, Allah berkahi kepada kita sekalian, Allah muliakan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin.